Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk ibu guru hebat semua. Apa kabar semuanya? Terima kasih karena telah meluangkan waktunya bagi saya untuk memberikan penjelasan tentang budaya positif. Oke, saya mulai saja supaya tidak menghabiskan banyak waktu. Saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Sabri Budia, CGP Angkatan 10 Kabupaten Magat dari SMA Negeri 1 Pangkalan Susu. Adapun yang akan kita bahas dalam pagi hari ini yaitu pemahaman paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan sedikit restitusi. Agak banyak ya ibu, tapi insya Allah semuanya bermanfaat untuk kita semua. Supaya awalnya lebih positif, nah kita mulai dulu dengan SD sedikit. Paling hanya 30 detik. Nah, saya mohon waktu berdirinya ibu-ibu hebat semuanya, silahkan berdiri. Oke. Nama ice breakingnya tersenyum. Kenapa tersenyum? Nanti ibu bakalan tersenyum. Caranya, silakan berhadapan dengan kawannya masing-masing. Ya. Ada kawannya, ibu bisa menghadapkan. Boleh hadapan sama kawannya masing-masing. Oke. Perhatikan wajah kawannya. Yang dilihat matanya aja. Jangan munculnya hidungnya. Nanti akan tertawa. Belum disuruh lihat tersenyum ibu udah ketawa-tawa. Iya, sebentar saja lihatnya pasti udah ketawa ini. Oke ya. Nah, silakan lihat wajah kawannya. Iya, iya. Jangan lihat hidungnya, nanti dia tertawa. Oke, nah, silakan tersenyum mengekspresikan diri. Cukup 30 detik saja. Iya, biar aura positifnya keluar. Ya ada yang sosok manis, sosok jahat, ada yang keke aja ya kan. Yang kalau lagi ibunya kok jadi dosa ya banyak lagi. Ya ketahuan ya kan. Oke, sudah 30 detik ini tadi. Sudah, silakan duduk ibu-ibu. Iya, ini kira-kira ice breaking yang simple yang untuk menaikkan aura positif ya, perasaan bahagia. Karena biasanya untuk kalau kita sudah tersenyum bahagia, insya Allah untuk menjalankan aktivitas jadi lancar. Betul bahagia ya? Lihat kawan-kawannya, oh lucu. Kadang belum dilihat ini sudah tersenyum ya kan, udah keke, apa yang lucu. Oke. Nah, jadi kita bisa langsung masuk ke materi inti kita. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya pembelajaran sekarang harus berdiferensiasi. Seperti ibu-ibu guru hebat semuanya sudah tahu, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran itu sesuai dengan minat muridnya, ya bukan keinginan kita. Jadi kita harus memperhatikan 3 aspek dalam membentuk pembelajaran ini. Apa saja aspeknya itu? Yang pertama, kesiapan belajar siswa. Nah, jadi kita harus tahu nih, kira-kira siswa kita siap nggak untuk belajar? Apa sih materi awalnya yang udah dia dapat pengetahuan dasarnya, kita harus tahu. Yang kedua, minat siswanya. Karena setiap kita tahu dalam satu kelas beragam-ragam siswa, beragam-ragam minatnya. Jadi kita harus tahu. Yang ketiga, profil belajar siswanya. Artinya kita tahu gaya belajarnya. Seperti ibu guru hebat pernah tahu, saya yakin ibu guru hebat ini sudah mempraktikkan pembelajaran diferensiasi. Cuman terkadang belum konsisten dan terlanjur
sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Karena hakikat belajar adalah menuntun murid, bukan menuntut murid. Apa tujuannya? Untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Ya. Ada profil Pancasila apa saja? Yang pertama, beriman, berakhlak, dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Yang kedua, kreatif, mandiri, gotong royong, berkebudayaan global, dan berpikir kritis. Artinya kalau kita masuk profil pelajar Pancasila, tidak terjadilah atau terbentuklah siswa yang berkarakter seperti yang kita inginkan. Jadi ini satu paket yang lengkap. Ya, saya harap pembelajaran kita lakukan insya Allah sudah mengarah ke situ, tinggal yang konsistennya saja. Yang selanjutnya kita masuk kata disiplin positif. Selama ini dengan kata disiplin aja ya, gitu ya. Kita ada namanya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, dan ancaman atau hukum. Artinya disiplin positif itu kesadaran dari siswanya, bukan karena ketakutan dihukum atau karena mengharap imbalan. Itu disiplin positif. Artinya disiplin yang terbentuk dalam diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan menjadi motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini yang saya katakan, kita harus menghadirkan atau mengarahkan siswa untuk menemukan motivasi intrinsiknya. Artinya dia melakukan sesuatu itu karena kesadaran dalam dirinya itu adalah tanggung jawabnya. Bukan karena takut kita hukum, bukan karena mengharap imbalan dari kita. Itu yang kita harapkan di situ. Apa nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan? Selain profil pelajar Pancasila tadi, nilai-nilai kebajikan banyak. Contohnya apa ini? Simpati, empati, nah itu nilai-nilai kebajikan. Banyak lagi yang perlu kita wujudkan. Jadi kita masih terus belajar. Tak ada yang sempurna, tapi kita masih berproses. Semoga kedepannya lebih baik untuk siswa-siswa kita. Yang selanjutnya kita akan masuk tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita lakukan itu ada tujuannya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi semuanya, baik kita sebagai guru maupun murid kita, apa yang kita lakukan itu pasti ada tujuan mas. Untuk memenuhi kebutuhan apa? Ya, pasti setiap orang punya tujuan berbeda-beda. Kalau guru pasti tujuannya yang terbaik untuk murid. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia, maka dia bisa menyimpang perilakunya. Apa sih 5 kebutuhan dasar manusia? Baik itu untuk guru atau murid, itu manusia bagi seluruh. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya. Setiap manusia pasti butuh sandang, pangan, papan, keamanan, keselamatan. Itu pasti. Semua manusia. Yang kedua adanya kasih sayang dan rasa diterima. Siapa sih yang tak ingin dicintai, dihargai, dipedulikan? Maka semuanya ingin. Maka kalau ada anak-anak atau murid kita yang melakukan kesalahan, kita suka bilang kurang kasih sayang. Ternyata betul. Itu untuk jadi perhatiannya. Tapi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, maka dia bersikap melenceng atau tidak sesuai aturan. Yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan itu seperti harga diri, ingin dianggap, berprestasi, diakui dan didengar. Umumnya orang-orang butuh validasi. Ya kan? Ingin dianggap, ingin berprestasi, nggak harus dalam akademik, dalam bidang apapun dia harus dihargai. Itu pasti validasi. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan dalam apa? Mandiri, menentukan pilihan, mencoba hal baru, maupun mengendalikan diri. Kita ingin bebas, tak ada orang yang dikekang, tak ada ini semuanya orang diatur. Pasti ingin memiliki kebebasan. Maka kalau terkadang anak-anak yang terlalu diatur, nanti dia jadi pembangkang. Kenapa? Kebebasan
realita. Yang kelima adalah kesenangan. Semua orang ingin bahagia. Tak ada orang yang ingin sedih saja. Pasti ingin bahagia. Ingin bercanda, bergembira, antusias, bersama teman-teman itu. Semua ini. Jadi seandainya 5 kebutuhan ini kita penuhi, insya Allah apa yang kita inginkan, tujuan kita akan tercapai. Tak akan melenceng dari norma-norma. Begitu juga dengan murid-murid kita. Seandainya 5 ini terpenuhi, maka mereka akan melakukan semua yang baik. Tak ada yang melenceng. Tapi hal ini harus terpenuhi bukan kita aja sebagai guru. Adanya kerjasama dengan orang tua. Karena kita nggak bisa kita sendiri sebagai guru, kita perlu kerjasama atau kolaborasi dengan orang tua. Karena kita bisa memantau murid hanya di sekolah. Kalau di rumah sudah lepas, kita nggak tahu. Jadi perlunya kerjasama. Itulah guru perannya di sekolah, orang tua di rumah, saling berkolaborasi. Sampai sini ada yang ditanyakan, ibu-ibu guru hebat? Pas, sudah paham? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Ada motivasi ekstrinsik atau dari luar. Untuk apa itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh nih, saya datang cepat, takut terlambat. Kenapa? Karena takut kena kepala sekolah kalau datang terlambat terus. Itu berarti saya takut dihukum kan? Iya, bukan kesadaran diri saya, takut dihukum. Ada murid yang ngerjakan PR, yang walaupun dia nyontek, yang penting siap. Kenapa? Takut dihukum. Kalau nggak siap malah yang lapangan. Ada kayak gitu? Ada. Itu takut karena hukuman. Kesadaran. Oke. Yang kedua, untuk mendapatkan imbauan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, saya mengerjakan PNM 100%, kalau paling cepat dapat sertifikat lagi. Itu kan ada imbalan kan? Iya itu. Artinya karena mengharapkan sesuatu. Sama seperti murid-murid kita yang ikut kompetisi yang hanya ingin mendapatkan sertifikat. Itu hanya mengharapkan imbalan, bukan untuk mengembangkan potensi. Seperti itu. Itu ekstrinsik. Jadi kalau nggak ada motivasi dalam diri ini kayak mana? Ya mereka nggak akan mau. Contoh kalau saya tidak ditegur kepala sekolah karena datang terlambat, pasti saya datang terlambat terus. Orang lain hukum kok. Kalau tidak ada yang ngasih reward sertifikat PNM, pasti ada yang mengerjakan PNM. Iya kan? Nggak ada. Nah, untuk apa? Iya. Itu karena motivasi ekstrinsik. Yang ketiga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Ini motivasi intrinsik, artinya ada kesadaran dalam diri. Oh, ini tanggung jawab saya, maka saya harus datang cepat. Saya adalah guru yang menjadi teladan. Kalau saya datang cepat, insya Allah siswa saya datang cepat. Ini saya datang lama, apalagi siswa saya. Kita tanggung jawab, kita teladan. Oh, mengerjakan PNM itu untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kita, untuk mengajar lebih baik, bukan mengharapkan sertifikat. Maka harus dikerjakan, bukan mengharapkan sertifikat melulu. Atau murid mengerjakan PR-nya karena tanggung jawab, untuk bekal belajar, bukan karena takut dihukum, dapat imbalan. Itu adalah kesadaran. Jadi 3 motivasi perilaku manusia itu sebenarnya terjadi sehari-hari. Ya, cuma kita belum sadar, oh ini yang ekstrinsik, oh yang ini ekstrinsik. Maka kita bisa menjumpai murid-murid yang berkelakuan beda terhadap guru yang lain. Pernah ibu bapak guru jumpai sama ibu yang ini kok begini, sama yang ini kok begini. Berarti dia motivasi ekstrinsik yang dia dapat. Contoh, sama ibu yang Bu Siti baik banget. Apa yang disuruh Bu Siti semua tugasnya siap. Kenapa? Bu Siti itu selalu menyayangi dia. Kalau dia salah diberi kesempatan, atau kalau dia dapat prestasi baik ada hadiahnya. Tapi kalau sama Pak Anto, setiap dia salah kling lapangan, nggak siap PR jalan dulu, maka dia membangkang. Nah, jadi kalau nggak ada dua-duanya kan beda ya, pasti dia lebih takut sama Bu Siti daripada sama Pak Anto. Itu motivasinya kan. Jadi kita menghindari. Oh ternyata hukuman itu berdampak negatif pada anak. Oh reward juga rupanya. Selama ini saya pikir dengan memberi imbalan itu atau reward membuat anak-anak senang, termotivasi ya. Ya ternyata ada
tiga pelaku ini akan muncul namanya hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Untuk hukuman dan konsekuensi sering dengar ya dulu ya. Restitusi ini agak jarang ya. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba. Seperti kalau guru piket nih, ada isu terlambat, langsung buka sampah, harus bersih. Kan tidak direncanakan kan? Enggak, dari rumah kita pikirkan. Kalau anak yang terlambat nanti kita sampah, suruhnya aku nggak kita rencanakan itu. Nggak ada EPP-nya itu. Yang kedua, tidak melibatkan murid. Kita kan nggak nanya, kau kan terlambat, kau mau ngapain? Nggak ada kitanya kan? Langsung kita suruh, langsung aja. Terima tangan, bisa menyusun kereta parkir itu. Bersifat satu arah ini yang memerintahkan hanya guru. Anak itu nggak dikasih kesempatan untuk membela diri. Yang selanjutnya hukuman berupa fisik dan psikis. Iya, kalau hukuman itu ada yang fisik, ada yang psikis. Fisik itu biasanya kata-kata kasar. Hukuman itu cenderung menggunakan nada atau kata yang agak kasar atau keras. Karena hukuman. Tapi dampaknya bisa ke fisik atau ke psikis. Dan secara umum ibu-ibu kita tahu lah kalau hukuman gimana ya. Karena banyak bentuk jenis hukuman yang berbeda. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi itu beda dari hukuman. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan awalnya. Contoh, kita kan di kelas membuat kesepakatan kelas. Seandainya kamu terlambat masuk 10 menit, maka kamu akan interaksi. Nah, itu kan konsekuensi. Kalau anak sudah terlambat, dia tahu dia, oh aku bakal interaksi nih karena terlambat. Dia tahu konsekuensinya. Yang kedua, murid dibuat tidak tetap nyaman. Memang gak nyaman, karena itu ada hukumannya juga. Jadi bakal tidak akan nyaman itu. Yang ketiga, guru selalu memonitor murid. Guru itu pembantunya, tetap guru yang ngatur-ngatur. Walaupun dia sebagai memberikan konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Restitusi ini nanti ada penjelasan selanjutnya tentang restitusi. Itu pemecahan masalah guru antara murid, di mana murid itu mencari solusinya sendiri. Apa itu? Menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya kita tidak menyudutkan kesalahan murid, memberikan kesempatan dia untuk memberikan alasan dan solusi terhadap masalahnya. Jadi bukan kita yang kasih solusi. Kalau kamu datang terlambat, kamu putar sampah ya, itu hukuman sama konsekuensi. Kalau dia terlambat, kita kan kenapa dia terlambat? Apa alasannya? Apa solusinya? Itu dari dia. Jadi ada rasa tanggung jawab dalam dirinya sendiri, bukan solusi. Karena sepanjang lebar saya ngomong, kita masuk SDI sebentar supaya agak refresh. Hukuman ini otaknya menghukum. Oh, supaya aku menghukum ini. Gak ada konsekuensinya. Apalagi restitusi. Silakan kita lihat ini karya Bapak Ibu.
Oke, berpantun-pantun ria karena kita orang Melayu, kita anak Melayu. Bolehlah setelah mendengar pantun tadi, ibu-ibu menyambungkan pantun. Oke, saya coba nyambungkan dulu. Jangan duduk termenung membuat hati bingung. Jangan terus merajuk, tak ada anak yang bujuk. Muka jangan bingung, bentar lagi kita sambung. Muka jangan suntuk, muka jari nampak ngantuk. Oke, ada ibu-ibu yang mau coba nyambung tentang pantun ini biar lebih seru. Oke, Melia, silahkan dengan segala hormatnya. Pakai ini. Saya coba ya Bu, mudah-mudahan berkenan di hati-hati Ibu semua. Kami gak bingung karena bakal disambung. Oh, nanti lagi ulang Bu. Jangan duduk termenung. Apa adanya Bu, membuat hati bingung. Jangan terus merajuk, tak ada yang nak bujuk. Kami gak akan bingung karena bakal disambung. Tapi macam mana tak ngantuk karena makan gorengan setumpuk. Terima kasih untuk Melia, udah bisa lah jadi apa? Yang orang pesta panggang Ayu ya, kelas-kelas pantun ya, yang kawannya panggang Ayu, udah bisa kelas-kelas pantun. Oke, kita bisa lanjut materinya karena sudah ada refresh tentang yang tadi. Kita lanjut tentang 5 posisi kontrol guru. Terjelas 5 posisi kontrol guru. Rupanya ada 5 posisi kontrol guru. Kita selama ini kita lakukan, tapi tidak kita sadari apa itu. Yang pertama ada penghukum. Ya. Penghukum ini seperti hukuman tadi, tidak direncanakan, tiba-tiba, satu arah, tidak melibatkan murid, hukuman berupa bis dan psikis, dan umumnya nadanya agak kasar. Contoh lah kita kasih, nanti ada contohnya, ini kriteria penghukum. Nanti bisa dilihat di dalam diri sendiri, koreksi, kira-kira saya posisi di mana ya? Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah umumnya perkataannya lembut, tapi langsung kena ke hati. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Memang lembut, tapi langsung menusuk ke hati. Nah, jadi ada beban mental muridnya kalau kena pembuat rasa bersalah. Kira-kira aku kayak gitu enggak ya? Oke. Yang ketiga ada teman. Posisi sebagai teman itu lebih santai, agak bercanda-canda. Jadi posisi teman ini akrab. Kelewat akrab kadang murid itu kurang menghargai, tidak aja ya namanya ya. Teman itu santai memang posisinya, ya, santai, santuy, tapi itu jadi kurang menghargai. Kira-kira kita seperti itu ya? Yang keempat ada pemantau. Tahulah mantau-mantau yang lihat, bukan berarti lihat-lihat, kan? Ini tetap posisinya gurunya lembut, 2 arah. Hanya saja setiap permasalahan ataupun dia yang memberikan solusinya, bukan siswanya. Yang terakhir ada manajer. Manajer ini dia memanage ya, memanage artinya mengarahkan murid itu untuk menemukan alasan terhadap masalahnya dan menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Kira-kira nih dari 5 posisi ini ibu-ibu berada di posisi yang mana ya? Kalau Bu Gismi sekarang berada di posisi yang mana ya Bu? Kira-kira Bu Gismi?
Oh, Bu Maria terkadang menghukum, terkadang jadi teman. Oke. Sebenarnya, ibu-ibu yang hebat, posisi kontrol yang terbaik adalah manajer, di mana dia mampu menumbuhkan atau mengarahkan siswa untuk menemukan alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Apa solusi dari itu yang terbaik. Tapi kita kan menuju proses perubahan. Terkejut nanti siswa kita langsung ke manajer. Pelan-pelan kita mengarah paling tidak ke pemantau dulu. Berikan dia kesempatan untuk menjelaskan, bantu dia untuk mencari solusi. Atau bahkan kita yang melakukan sampai situ. Kalau sudah mantap itu mantau baru ke manajer. Kepala pelaku ke manajer luar biasa sekali dulu. Siswa pun terkejut menurut perubahan. Jadi atur posisinya. Yang terbaik adalah manajer. Perubahan sekarang paling tidak sampai pemantau. Jadi walaupun terlihat manis di pembuat rasa bersalah, supaya itu sangat menyakitkan. Iya, ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh siswa datang terlambat. Misalnya kalau penghukum, langsung lari ke inti lapangan. Yang dapat terlambat 10 kali, langsung tanpa tanya-tanya, langsung kasih hukuman. Atau kalau datang terlambat tiap hari, nggak mau, hukuman dia fiskis ya. Nah kalau suruh lari lapangan dia fisik, langsung. Kalau membuat rasa bersalah, dia memang lembut. Contoh, kamu buat ibu kecewa, selalu datang terlambat. Padahal kamu janjikan mau berubah, lembut banget. Ada rasa kecewa di dalamnya. Atau kamu datang terlambat terus, nggak kasihan sama orang tua, udah capek kerja untuk kamu. Membuat rasa bersalah, anak ada rasa bersalah dalam dirinya. Kalau nggak diungkapkan jadi beban mental bagi diri. Yang ketiga tenang, itu lebih santai, namanya lagi kayak seni-seni. Ayo dong berubah, jangan terlambat lagi. Ini ibu ya, datang cepat. Itu tenang tuh. Iya bu, pasti jadi sekuat lagi. Karena kok ibu tuh kan bela, ibu tuh kan besti. Itu tenang, jadi kurang menghargainya. Yang keempat ada pemantau, itu posisi pemantau. Ya ada konsekuensinya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Mulai besok pasang alarm karena tidak terlambat. Dia ngasih konsekuensi, dia ngasih solusi. PT saya pernah tahu ya, guru yang menawarkan solusi kalau pemantau. Kalau pihak manajer atau bagian manajer itu, kamu tahu kesalahanmu, ya nanya sama muridnya, apa kesalahannya? Kan dia di source jauh itu, tahu bu, bagaimana solusinya? Siswa yang memikirkan solusinya, jadi kita nggak usah repot-repot. Maka kita harus tumbuhkan rasa kesadaran pada siswa, apa kesalahan, apakah yang dilakukan itu benar atau tidak, apa sebabnya, sebelum terus apa solusinya. Itu nanti masuk ke segitiga restitusi. Nah, jadi saya mau tanya nih, seandainya ada siswa yang tidak buat PR, kalau Bu Rina sebagai apa yang Bu Rina katakan? Kalau siswa tidak buat PR, kalau Bu Rina mau bilang? Kalau saya kan bu, kalau nggak buat PR biasanya selalu suruh balik ke depan. Biasanya ambil bukunya tulis PR-nya di depan. Karena dia nggak mau nulis di meja yang bagus, dia nggak mesti lantai berarti. Itu menurut saya. Rina kalau menghukum siswanya sama posisi penghukum nggak buat PR, nggak mau tulis meja tulis bilangnya paling depan. Ya, itu hukuman ya, fisik ya. Fisik juga kena malu dia. Mudah-mudahan berarti. Seandainya kalau pembuat rasa bersalah nih, Budi sendiri pembuat rasa bersalah banget. Apa yang Budi katakan sebagai pembuat rasa bersalah? Kalau ada kekurangan coba. Saya suka bilang gini, ini udah yang kadang-kadang saya juga mau mereka itu nggak selesai tugasnya itu udah yang keberapa. Misalnya udah yang ketiga kali. Ini udah ketiga kalinya kamu nggak siap tugas, nggak siap PR, udah besok-besok nggak usah kerjain lagi. Saya suka lagi. Udah, ya makanya sekarang itu nggak usah dikerjain besok-besok, nggak usah lagi kumpul. Kasih penghukum simpel pada, nggak usah kerja lagi besok-besok. Ya pembahasan besar, rasa bersalah. Pasti dia mengerti karena takut.
PS di mana Bunda posisinya sebagai teman. Kalau saya Bu, kenapa tadi kerjain Nak? Ya udah kerjain sekarang ya Nak. Terus besoknya cari kerja lagi PR-nya. Pas banget ya, teman banget ya. Jangan kerja ini sekarang, besok jangan lagi ya. Teman banget ya, pas kali posisi ya sebagai teman. Oke, kalau sekarang sebagai pemantau nih, yang suka mantau. Nah, Putila yang mantau. Nanti manajernya. Kalau saya sih kalau ada anak terlambat, saya bilang aja, kalau kamu tahu masuknya jam sekian, ya kamu bangunnya lebih cepat kan. Jangan kamu masuknya jam 7.15, kamu bangunnya jam 7. Mau jam berapa lagi kamu masuk ke sekolah? Belum lagi mandi, sarapan. Jadi mulai besok kamu lah yang mengatur jam kamu sendiri. Yang bilang Bu Putri ya, dia menyebutkan dengan konsekuensinya kalau terlambat disarankan datanya lebih cepat, itu kalau datang terlambat walaupun repetan dulu ya, pasti itu pasti. Sebagai posisi manajer ya, ini Bu Maria biasanya penghukum dan teman ini saya minta seandainya nanti sudah berubah menjadi manajer, kalau ada siswa Bu Maria yang datang terlambat, gimana Bu Maria menanggapinya? Solusinya Apa yang dikatakan? misalnya dia gantiin tugas. Nah, kamu tahu kalau kamu gantiin tugas, ya tahu Bu, kan? Kamu rasa itu salah atau tidak? Tapi dia misalnya menjawab salah Bu. Kalau sudah tahu salah, kenapa kamu masih buat? Kira-kira bagaimana solusi untuk kesalahan kamu tersebut? Baru nanti kan dia akan memberikan solusinya, apakah dia mau mengerjakannya di jam pulang sekolah, apakah dia mengerjakannya di saat itu dia di luar kelas, atau dia mengumpulkannya besok. Dia pasti kan akan kasih solusinya sendiri. Tapi dengan cara yang memang dia harus membuat apa yang dia katakan tersebut, atau memenuhi apa yang dia katakan tersebut. Tanggung jawab. Ya, kalau sebagai manajer itu menanyakan kesalahan, alasan mengapa banyak salah, apakah benar tindakan itu, solusi apa yang bisa dibuat, itu manajer. Jadi diharapkan kita berubah secara perlahan, tidak mungkin langsung gratis. Sebenarnya kita melakukan itu semua Ibu, saya pun juga, tapi kan terkadang tidak kita sadari, kadang ini, kadang itu tergantung kondisi. Jadi yang terbaik adalah manajer. Kalau saat ini ada penghukum, merasa bersalah, tenang, nanti bisa berubah ke manajer. Ya. Kita lanjut dengan keyakinan kelas. Ya, saya rasa ibu-ibu yang pasti sudah membuat keyakinan kelas. Sudah ibu-ibu? Iya, pasti sudah. Karena keyakinan kelas itu kesepakatan yang kita buat bersama dengan murid. Agar apa? Agar murid mampu bertanggung jawab dan disiplin. Ya, saya rasa alhamdulillah di sekolah kita semua kelas dan gurunya sudah menerapkan kesepakatan kelas. Tapi alangkah baiknya kita coba mengulang kaji kembali tentang keyakinan kelas yang belum disepakatan. Dan bagaimana ciri-ciri keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berarti tidak ada yang pasti, bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan kelas. Beda-beda antara kelas 1 dan kelas yang lain. Tak bisa dibuat harus seperti ini, tidak. Yang kedua, berupa pernyataan universal, berarti berlaku untuk semuanya, untuk umum. Yang kesepakatan itu berlaku untuk dia. Ya? Dibuat dalam pernyataan positif, jadi nggak boleh ada kata-kata negatif. Contoh, jangan datang terlambat. Ya, diharapkan diganti dengan datang tepat waktu. Kata jangan itu membuat penasaran, tapi bukan. Kalau langsung positif dia datang tepat waktu, udah pasti terimage dia atau pikirnya lah harus langsung datang tepat waktu. Yang keempat, singkat, padat, dan mudah dipahami. Keyakinan kelas itu perubahannya kan ya.
terpahami dan terlaksana ya. Yang banyak-banyak cuma terlaksana hajar juga kita. Yang kedua, selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Yang pada kelas itu disesuaikan dengan kondisi kelas. Namanya juga kesepakatan bersama. Jadi nggak usah ikut-ikutan dengan sekolah atau kelas lain. Sesuai dengan kondisi muridnya, gurunya, kelasnya. Menyesuaikan saja dengan itu. Tak usah dipaksa. Yang terakhir, melibatkan semua warga kelas dalam membuat keyakinan kelas. Namanya keyakinan kelas, dia pasti melibatkan antara murid dan gurunya. Ya, berarti siapa yang berperan? Warga kelas itu semua beserta gurunya. Jadi ada kesepakatan yang dibuat, selanjutnya disepakati dan dilaksanakan. Umumnya kesepakatan kelas kita pajang di depan ya ibu-ibu ya, agar nampak ya setiap kali anaknya bisa lihat inilah kesepakatan yang harus kita disepakati bersama. Kalau nggak ada konsekuensinya. Jadi harapkan anaknya lebih disiplin dan tanggung jawab. Terima kasih ibu-ibu hebat yang sudah membuat kesepakatan kelas. Semoga selalu mengingatkan kembali kesepakatan kelasnya. Jangan kalau cuma 1 semester kali atau setahun. Lalu ini udah lupa, saya pun bisa lupa. Karena kan setiap masuk kelas beda-beda. Nah, ini kita masuk segitiga restitusi. Ini yang kata restitusi tadi. Apa sih restitusi itu? Bagaimana sih restitusi? Restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya gimana? Artinya sikap guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Dan sikap dan tindakan guru dalam menangani siswa yang membuat masalah. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau menstabilkan identitas ini, kita tidak memojokkan kesalahan pada murid. Artinya jangan langsung nyalahin murid kalau murid buat salah. Itu namanya menstabilkan identitas, tidak menjatuhkan kesalahan pada murid. Jadi tidak ada orang yang mau disalahkan, termasuk kita guru, iya kan? Ya sama, murid pun juga tidak mau. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu menanyakan alasan. Setiap orang pasti punya alasan mengapa melakukan sesuatu, pasti. Mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, makanya dia melakukan tindakan seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini kembali keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, apa yang tidak terpenuhi. Maka itu sebenarnya membuat keyakinan kelas supaya dia tetap tanggung jawab. Kita ambil poin-poinnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini seperti saya bilang, kalau tidak memojokkan siswa. Contoh, kita ambil kasus siswa membuang sampah sembarangan. Kita panggil, jangan suka, betul kan, buang sampah. Umumnya tidak gitu ya. Umumnya itu pasti itu refleks. Buang sampah dulu. Kita panggil dulu, duduk, tanya. Buang sampah sembarangan. Ibu juga dulu buang sampah sembarangan loh. Tapi ibu belajar supaya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi dia merasa bukan dia aja yang buat salah. Semua orang pernah buang sampah sembarangan, tapi belajar supaya nggak buang sampah sembarangan lagi. Itu maksudnya. Jadi kasihlah dia kesempatan dari kesalahan belajar untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi pasti ada alasan. Kenapa buang sampah sembarangan? Itu kita bisa tanya. Kenapa sih buang sampah sembarangan? Kalau buang sampah di situ, pasti dia bisa tuh. Malas bu, kebiasaan bu. Itu pasti jawabnya. Berarti itu alasannya. Kita hargai. Itu validasi kita. Validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Itu prinsipnya teori kontrol pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Itu sebenarnya yang menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain lah yang mengontrol diri sendiri. Jadi seandainya murid bisa patuh sama kita, itu karena dia memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk ke ruang itu juga. Kita nggak bisa mengontrol. Maka kita nggak bisa bilang kayak gini, nggak bisa. Itu dulu. Jadi saya kembali, betul nggak yang kamu lakukan? Pasti salah bu. Jadi kira-kira keyakinan kelas apa sih yang dilanggar oleh ini? Pasti dia menjaga kebersihan lingkungan, iya kan? Nggak sesuai ya? Jadi solusinya
biasanya pakai kata-kata yang santai. Kalau umumnya kan kata-kata baku. Tapi kita sebenarnya menanyakan kok melalui segi restitusi, cuman nggak sesuai tahap ya kan? Pasti loncat. Yang pertama pasti kan nanya alasan, kasih solusi. Ya kita kan ada validasinya. Kalau kita berikan identitas, kamu tahu kamu salah kan? Apa alasannya? Kan langsung kayak gitu. Ya, sebenarnya ada tahap yang harus dilakukan. Ya. Saya harap mulai dari sekarang, terkhusus saya bisa menyelesaikan masalah siswa melalui restitusi tersebut. Iya, ini adalah materi terakhir. Ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu hebat semuanya? Pas, oke, ya. Alhamdulillah. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Semoga budaya positif ini dapat terus kita laksanakan secara konsisten dan dengan setidaknya menerapkan juga. Terima kasih untuk waktunya ibu-ibu hebat. Semoga sehat selalu dan sukses untuk sekolah kita semua. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk kerjasamanya nak. Ibu harap keyakinan kelas yang kita buat ini dapat terlaksana dengan baik, penuh dengan tanggung jawab. Dan ibu akhir dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidiullah Fajar, saya dari kelas 10 MIA 2. Perkenalkan, nama saya Maharani Salsabila dari kelas 10 Mira Syafia Nazira dari kelas 10 MIA 2. Perasaan saya senang. Perasaan Saya senang. Saya senang dari semangat. Rasa saya senang. karena membuat diri kita menjadi lebih disiplin. Karena membuat saya menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Karena membuat kami lebih disiplin dan bertanggung jawab. Tirta, apa yang kamu lakukan? Ibu, Ayo, sini kita duduk dulu. Tirta, tadi ibu lihat kamu buang sampah sembarangan, betul tidak? betul Bu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, ibu juga dulu pernah melakukan itu. Tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan agar tidak mengulangi hal seperti itu lagi? Kamu pasti punya alasan kenapa membuang sampah sembarangan. Iya Bu, pertamanya saya males Bu buang sampah pada tempatnya. Karena tempatnya jauh kali Bu. Yang membuat saya males Bu buang sampah pada tempatnya. Menurut kamu, buang sampah sembarangan benar atau tidak? Tidak benar Bu. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Jadi, membuang sampah sembarangan itu sudah menunjukkan keyakinan kelas kita belum? Sangat tidak. Nah, jadi, keyakinan kelas apa yang belum kamu tuliskan? Menjaga lingkungan sekitar sekolah Bu. Jadi, karena kami sering membuang sampah sembarangan, apa sih yang bisa kamu lakukan agar tidak terbiasa melakukan hal itu lagi? Mulai dari sekarang membiasakan diri untuk buang sampah pada tempatnya Bu. Kamu yakin bisa melakukannya? Yakin Bu. Kalau kamu yakin, ibu percaya kamu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kamu yakini dan berkomitmen tidak melakukan hal itu lagi. Iya Bu. Kalau seperti itu, silahkan kembali ke kelas dan tidak mengulanginya lagi. Ya Bu, terima kasih ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazril Tirta, saya dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya sangat senang diajak oleh guru saya, yakni Bu Santi, untuk berdiskusi tentang bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan selalu membuang sampah pada tempatnya.